Ku kenakan kacamata iman untuk temukan kehendak Tuhan dalam hening dan bening, agar hidupku Tuhan bimbing. Lagi ada papa, mama, aku duduk di belakang. Mah, aku mau jadi pastor. Karena waktu itu bayanganku adalah pastor adalah orang yang baik gitu kan. Kenapa? Aku dapat bayangan itu dari mana? Aku dapat bayangan dari Romo Herbert Henslock. Aku pengen nih jadi orang kayak gini gitu. Jadi untuk seorang anak kecil buat aku, tapi di situ ada momen judulnya kasih Allah. Nah, kasih Allah itu dilihatin bahwa Tuhan yang udah datang ke dunia, dia menukar dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia sebagai silih kan. Aku nangis, wah gila kok Tuhan gini banget ya. Sedangkan aku selama ini nggak pernah mikirin dia. Aku ajak dia keliling Malioboro. Jadi kita ngobrol berdua keliling Malioboro. Aku ngerayunya gini, mah kalau aku jadi imam, aku kan ngambil personanya Kristus, mengambil pribadinya Yesus. Mama berarti ngambil pribadinya Bunda Maria loh gitu. Jadi kayak ngebujuk gitu loh. Setelah 3 tahun orang-orang gereja tahu kalau aku masuk seminari dan mama adalah ibu aku. Nah baru teman-teman gereja tuh ngedukung, ngasih support gitu. Jadi artinya dukungan lingkungan itu juga penting sih buat orang tua. Sebenarnya yang menjadi seseorang kudus itu bukan titel imam, frater, bruder, suster, awam, tetapi keterarahan hati kita untuk terus mencari Tuhan maunya apa dalam hidup kita. Nah desolasi itu muncul. Nah pada saat itu kalau aku ya udah ngobrol sama Tuhan, datang ke sakramen Maha Kudus, cerita hal-hal spontan tapi kita bicarakan tapi dalam kondisi doa. Itu menurut aku lebih bagus sih daripada ngedumel sendiri, kayak nggak ada solusi. Tapi paling nggak pada saat dibawa dalam doa hatinya tenang, terus bisa dapat insight. Sekarang itu kan masa pandemik ya. Frater Wenan pernah jadi dokter. Apakah ada merasa bersalah misalnya, aduh kalau saya jadi frater seakan-akan saya melarikan dari kenyataan yang ada. Sekarang pada dokter-dokter pada bergulat seakan-akan garda terdepan segala macam. Nah, ada nggak rasa bersalah misal terus dokter sekarang menarik diri saya menjadi frater? Sekarang ada keraguan nggak? Ini pertanyaan bagus sih. Itu sempat ada pas awal-awal pandemi. Gila nih teman-teman gue semua lagi pada mati-matian untuk nyelesain COVID. Terus gue di seminari aman gitu. Sampai ternyata kita satu seminari kena COVID di Cempaka Putih. Barulah aku juga berada di tengah-tengah orang yang kena COVID dan hidup bersama mereka dan itu kontaknya lebih parah tanpa APD dan aku juga positif. Sampai akhirnya kita ngungsi ke Samadhi, isolasi. Saya koordinasi sama teman-teman dinas kesehatan Jakarta Timur, dinas Jakarta Pusat, sama orang Karolus. Jadi wisma atlet penuh, nggak ada yang bisa nampung kita. Akhirnya aku minta izin, kita isolasi mandiri di Samadhi, komunikasi sama dokter di puskesmas Klender. Jadi ya kalau COVID teman-teman dokter di sana juga nanganin, ternyata di seminari juga malah dapat pasien 15 orang plus aku sendiri juga positif gitu. Jadi dan selesai gitu masalahnya dengan bantuan Tuhan. Aku dapat ketemu sama dokter-dokter yang baik yang mau ngebantuin, terus semua urusan dilancarkan, dapat obat juga, dapat akses swab juga gitu kan. Sampai akhirnya semuanya udah negatif gitu. Jadi ternyata di seminari juga dapat kesempatan Merasakan kena COVID plus ngerawat orang COVID juga. Jadi nggak nyesel sih. Terus nanti kalau misalnya Bapak Uskup minta aku jadi dokter lagi kan bisa, karena terserah beliau sih mau ditaruh di mana itu. Karena sejauh aku paham, aku STR ku minta terus diperpanjang. Jadi seandainya nanti dibutuhkan surat tanda registrasi sebagai dokternya masih hidup. Jadi sebagai dokternya nggak pernah ditinggal, karena itu nggak akan bermanfaat di kemudian hari ya dok. Ya, kita nggak pernah tahu rencana Tuhan apa. Waktu jadi dokter itu berkarya di unit Karlo. Unit Karlo itu apa sih dok? Unit Karlo itu adalah unit yang
kita menemani teman-teman yang bergumul dengan HIV, yang mereka punya virus HIV dalam diri mereka. Sejauh saya tahu, unit ini sebenarnya sudah mulai dirintis tahun 2006 di Rumah Sakit Karolus oleh beberapa dokter spesialis penyakit dalam. Dan tahun 2009 pas saya masuk Rumah Sakit Karolus, unit Karo dibentuk. Itu ruangannya masih kecil banget waktu itu. Nah lalu beberapa tahun kemudian, kalau aku nggak salah 2011, kita studi banding ke Thailand. Saya, Dr. Emon, Mita, Leni, sama dokter dari klinik Angsa Merah, sama dokter dari Bali. Kita ke Thailand, belajar di sana, lalu balik lagi kita terapkan ilmu yang kita dapat dari Thailand dengan nilai-nilai Katolik, dengan spiritualitas Katolik. Nah, udahlah, akhirnya berdirilah unit Karo itu. Saya pernah cerita di salah satu sesi dengan Romo Rudi kan, bahwa salah satu yang menguatkan panggilan saya adalah ketika saya berada di unit Karlo, ketemu sama teman-teman HIV, yang saya kira saya harus melakukan sesuatu untuk jiwa mereka. Yang aku bilang, aku kasihan nih sama jiwa-jiwa mereka, teman-teman yang HIV. Aku bisa ngasih obat mereka, tapi jiwa mereka gimana ya, gitu kan. Teman-teman yang homoseksual, teman-teman LGBT, teman-teman transgender, mereka dapat obat buat badan, tapi mereka nggak dapat obat buat jiwa. Nah, aku takutnya setelah mereka meninggal, jiwa mereka nggak selamat. Jadi aku bilang, Tuhan, kita tukeran, Tuhan ambil aku, tapi Tuhan selamatin mereka. Nah, itu yang aku pernah cerita itu. Karena konsep yang saya terima adalah kalau manusia nggak mampu menebus dosanya, maka Tuhan turun. Berarti konsep itu juga yang ada di kepala saya. Saya pikir kalau mereka nggak ngerti bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah perbuatan dosa, harus ada orang lain yang menjadi silih buat mereka. Seperti Abraham ketika berdoa di Sodom dan Gomora kan, dia kan juga nawar sama Tuhan, Tuhan, seandainya ada 50 orang aja Tuhan, apakah Engkau tetap akan menghancurkan kota ini? Apakah 40, 10, sampai akhirnya sampai 1 orang pun ternyata nggak ada yang dibenarkan di Sodom dan Gomora kan? Ya. Akhirnya kota itu dihancurkan. Dan ini aku bilang, Tuhan, mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan, gimana caranya mereka bisa berbalik padamu. Nah, saya membaca banyak buku Santo-Santa kayak Santa Teresia dari Kalkuta, Padre Pio, Fransiskus Assisi, Ignatius Loyola, dan kebanyakan dari mereka adalah mau jadi silih buat orang-orang di zamannya, gitu kan. Jadi orang-orang di zamannya nggak semuanya mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah dosa, dan buat aku itu bukan sepenuhnya salah mereka, gitu kan. Ya mereka nggak ngerti, artinya ada seseorang yang harusnya ngerti, ngebantu mereka. Nah itu yang aku pikirkan, ya udah Tuhan, kita tukeran. Tapi yang aku bilang bahwa ternyata di seminari aku bilang, Tuhan, kayaknya hidupku nggak pantas-pantas amat deh jadi tukeran buat mereka, gitu kan. Ya orang aku juga siapa, aku juga dosanya banyak, gitu kan. Tapi ya udah, akhirnya yang aku mohon adalah kerahiman Tuhan untuk mengampuni semua orang tanpa syarat. Iya. Toh Kristus disalib bukan cuma buat orang Katolik kan, dia buat seluruh dunia. Makanya tulisan Injil itu ada tulisan dari Yunani, tulisan Romawi, tulisan Yahudi. Itu mewakili bahwa Kristus disalib bukan cuma untuk orang Yahudi. Iya, jadi untuk seluruh dunia. Ini luar biasa sebenarnya. Artinya gini, Dr. Wenan yang sekarang jadi frater ini benar-benar bahwa dia ingin, tadi mengatakan ingin menjadi silih, mau menukarkan hidupnya. Tapi itu kan toh dia menyadari bahwa hanya kerahiman Tuhan lah yang akan membantu kita semua. Oke guys, kita ketemu di channel berikutnya.